Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siswa-siswi kelas 11 IPA, kita lanjutkan penjelasan untuk BDR kedua ini. Tadi kita sudah membahas tentang sarana hubungan internasional. Salah satunya adalah kekuatan militer dan perang. Oke, kita lanjutkan ke yang terakhir, yaitu diplomasi. Secara bahasa, diplomasi adalah urusan atau penyelenggaraan berhubungan resmi antar satu negara dengan negara lain. Diplomasi merujuk pada kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri dalam rangka memelihara hubungan antar negara. Diplomasi mencakup hubungan bilateral maupun multilateral. Petugas yang melaksanakan diplomasi itu namanya diplomat. Orang yang bertugas secara resmi mewakili negaranya dalam hubungan resmi dengan negara lain. Diplomat itu mendapatkan mandat dan pengakuan resmi baik dari negara asal maupun negara penerima sebagai wakil negaranya. Jadi tidak ada tuh orang tiba-tiba mengaku sebagai diplomat tanpa dia punya surat mandat dan pengakuan surat mandat dari negaranya dan pengakuan resmi dari negara lain. Nah, itu nggak sah berarti. Orang itu berarti penipu. Dalam urusan diplomasi akan ada dua hal yang akan kita pelajari. Satu, perwakilan diplomatik, dua, perwakilan konsuler. Jadi hubungan internasional itu diawali dari pembukaan perwakilan di negara lain yang bersifat bilateral. Misalnya Indonesia membuka perwakilan di negara Malaysia, di negara Singapura, di negara Arab Saudi, dan banyak negara lain di dunia. Dan sebaliknya, Singapura punya perwakilan di negara Indonesia, Malaysia punya perwakilan di Indonesia, Amerika Serikat punya perwakilan di Indonesia. Nah, perwakilan tersebut namanya adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Jadi ada dua jenis perwakilan. Satu perwakilan diplomatik, dua konsuler. Nah, mereka tuh sama atau beda? Ada persamaannya dan perbedaannya. Persamaannya adalah perwakilan diplomatik dan konsuler itu sama-sama utusan resmi dari suatu negara untuk mewakili kepentingan negaranya di negara lain. Nah, jadi mereka itu punya kantor, punya petugas-petugas, punya staf yang melaksanakan tugasnya di negara lain. Seperti itulah gambaran sederhananya. Lah, perbedaannya apa? Perbedaannya itu seperti yang dijelaskan di tabel ini. Satu, perwakilan diplomatik tugasnya ngurusi bidang politik. Perwakilan konsuler ngurusi bidang non politik. Biasanya ngurusi warga negara. Kalau perwakilan diplomatik hanya ada satu perwakilan dan ditempatkan di ibu kota negara. Perwakilan diplomatik ini dipimpin oleh seorang duta besar. Kalau perwakilan konsuler di suatu negara bisa ada lebih dari satu perwakilan, tergantung kebutuhannya. Misalnya di Indonesia selain perwakilan diplomatik, punya perwakilan konsuler di Malaysia. Ini saya lihatin contohnya yang ada di webnya Kementerian Luar Negeri, kemlu.go.id. Ini contohnya, Indonesia dan Arab Saudi. Perwakilan Indonesia di Arab Saudi, kedutaan besarnya sekaligus merangkap sebagai OKI, Organisasi Kerjasama Islam, organisasi antara negara-negara Islam. Ambassador itu duta besar, namanya HE itu Under Excellency Mr. Haji Agus Maftuh Abi Gabriel MA. Nah, ini nama duta besarnya. Ini alamatnya di Riyadh, di ibu kotanya Arab Saudi. Ini detail kontaknya. Lalu ada lagi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. Jeddah juga di Arab Saudi. Konsul Jenderalnya namanya Mr. Eko Hartono. Alamatnya di mana? Di Jeddah, bukan di Riyadh. Ini kontaknya.
Nah, ini adalah contohnya. Ini perbedaannya antara perwakilan diplomatik dengan perwakilan konsuler. Kalau Arab Saudi di Indonesia perwakilannya seperti apa? Ini contohnya. Royal Embassy of Saudi Arabia. Ambassador-nya ini namanya, duta besarnya. Terus ini alamat kedutaannya ada di Jakarta. Lah, misalnya lagi saya ambil contoh Amerika Serikat. Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC, duta besarnya Muhammad Lutfi. Ini belum diganti ya. Sekarang Muhammad Lutfi menjadi Menteri Perdagangan. Di mana? Di Washington DC. Lalu ada perutusan tetap untuk PBB, ada konsulat jenderal di Houston. Nah, konsul jenderalnya ini namanya, ini alamannya di Houston, negara bagian Amerika Serikat. Kalau perwakilan Amerika Serikat di Indonesia seperti apa? Ini Embassy of the United States of America. Ini ambassador-nya, duta besar Amerika, letak kantornya di Jakarta. Lalu ada konsulat jenderal USA juga. Kalau yang ini ngurusi, yang atas ini ngurusi bidang politik, kalau yang bawah ini ngurusi non politik. Tadi sudah dijelaskan perbedaannya. Next, ini ada consulate agency di Denpasar, ada di Surabaya, seperti itu contohnya. Jadi kalau kedutaan besar itu cuma satu di ibu kota negara, kalau konsulat jenderal bisa di beberapa wilayah negara perwakilan tersebut. Perwakilan diplomatik surat tugasnya ditandatangani oleh kepala negara. Kalau perwakilan konsuler, surat tugasnya ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri. Perwakilan diplomatik itu dapat berhubungan langsung dengan pemerintah pusat negara penerima. Kekuasaannya lebih luas daripada perwakilan konsuler. Nah, berakhirnya perwakilan diplomatik bisa habis ketika masa jabatannya selesai, ditarik kembali oleh pemerintah negaranya, tidak disenangi negara penerima, di persona non grata. Ini kemarin pernah terjadi pada staf kedutaan besar Jerman yang ada di Indonesia karena suatu hal. Lalu ketika negara pengirim dan penerima perang, maka perwakilan diplomatiknya akan pulang ke negaranya masing-masing. Kalau perwakilan konsuler berakhir ketika jabatannya berakhir, ditarik negara pengirim, ada pemberitahuan bahwa dia bukan lagi anggota staf konsuler. Inilah perbedaan perwakilan diplomatik dan konsuler. Kalau kalian ingin cari tahu lebih luas tentang kedutaan, perwakilan diplomatik, perwakilan konsuler, kamu bisa buka portalnya kemlu.go.id. Banyak informasi tentang politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif di sana. Di sini dijelaskan secara sederhana bahwa ini diplomasi formal dilakukan oleh perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Perwakilan diplomatik dipimpin duta besar yang diangkat presiden atau kepala negara, sedang perwakilan konsuler dipimpin oleh konsul jenderal yang diangkat menteri luar negeri. Konsulat pada dasarnya hampir sama dengan kedutaan, namun yang diurusi itu hubungan antar manusia, hubungan ekonomi, tidak termasuk hubungan politik. Yang ngurusi soal politik antar negara itu biasanya duta besar. Nah, pembukaan hubungan diplomatik itu adalah wujud mempererat hubungan kerjasama dengan negara lain. Untuk saat ini Indonesia memiliki 132 perwakilan di negara lain, 95 kedutaan besar, 3 perutusan tetap di PBB dan perutusan tetap di ASEAN, lalu 30 konjen, konsulat jenderal, dan 4 konsulat RI. Indonesia juga punya 64 konsul kehormatan di seluruh dunia. Oke, itulah yang kita pelajari hari ini. Cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa lengkapi Google Form yang saya share. Ini pertanyaan yang ada di Google Form. Maaf kecil,
Jadi ada 3 pertanyaan, sebutkan sarana hubungan internasional. 2, disebut apa perwakilan resmi suatu